Ya, di sini suami sudah berhenti selingkuh, tapi masih dingin dan tertutup sama Bunda. Bunda, lakukan ini ya, agar Bunda dan suami bisa kembali mesra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bunda yang dirahmati oleh Allah, mengapa suami yang sudah berhenti selingkuh itu tidak selalu langsung hangat dan kembali mesra ke istri Syah? Bahkan ada beberapa yang masih dingin dan tertutup sama istri. Nah, ini Bun yang ingin saya bahas di video ini, karena ya kasus semacam ini tuh cukup sering dialami oleh klien-klien saya. Salah satu klien saya ini juga pernah diselingkuhi suaminya. Karena itulah beliau mengikuti bimbingan spiritual rumah tangga bersama saya sambil berwasilah dengan amalan zikir menggunakan tasbih karomah ar-Rahman untuk bisa menyadarkan suaminya agar mau putus dari selingkuhannya. Kebetulan nih Bun, waktu itu si suami ada indikasi terkena pengaruh energi negatif pelakor berupa pelet Bun. Sehingga prosesnya putus ya dari si pelakor ini itu agak tersendat-sendat. Tapi berkat keistiqomahan dan kesungguhan klien saya dalam mengamalkan wirid Asma ar-Rahman setiap hari, ya, melakukan penyelarasan energi nur karomah dan menjalankan usaha lahiriah yang saya sampaikan di buku panduan Qadarullah Bun. Dalam waktu yang gak begitu lama, akhirnya si suami ini putus dari selingkuhannya. Tapi masalahnya di sini adalah ya seperti yang saya bilang di awal tadi, setelah suami di sini putus dari selingkuhannya, si suami di sini malah berubah lebih tertutup, ya, murung, sering ngelamun dan agak dingin. Inilah yang menjadi kegalauan klien saya kemudian. Oke, ketika saya melihat secara spiritual, nah ini, aura si suami ini memang masih agak redup. Tapi alhamdulillah Bun, tidak sesuram ketika masih berselingkuh. Karena itu Bun, saya berkesimpulan bahwa bisa jadi aura si pelakor itu masih sedikit mempengaruhi aura si suami. Selain itu, ya ada juga faktor psikologis yang sedang dialami oleh si suami ini. Suami-suami yang mengalami peristiwa besar dalam hidupnya seperti taubat ini dari skandal perselingkuhan, nah dia itu butuh masa transisi untuk kembali ke titik normal. Ya, seperti di kasus klien saya ini Bun, dia sedang bertransisi dari energi aura yang gelap menuju aura yang terang. Dan saya melihat ada campur tangan Allah di dalam ikhtiar klien saya yang tekun mendekatkan diri kepada Allah. Di situ Allah turunkan rahmat dan cahayanya dalam sanubari si suami di sini pelan-pelan. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah Allah berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Ya, Allah itu penjaganya orang-orang beriman, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Dan saya merasakan bahwa inilah guncangan spiritual yang sedang terjadi dalam diri suami klien saya. Dalam artian, si suami di sini itu saat ini sedang dalam proses mengendapkan perasaannya pada mantan selingkuhannya. Oke, istilahnya ini adalah masa transisi batin yang tadinya tuh lengket banget ke pelakor, kini perlahan dia coba labuhkan ke istri Syahnya. Nah, ini biasanya makhluk bernama laki-laki itu Bun, itu cenderung memilih untuk diam dan menyendiri di momen ini agar bisa berpikir jernih dan kembali pada kesadarannya sendiri. Kenapa begitu? Ya inilah fitrah laki-laki Bun. Dia itu butuh momen untuk sendiri dalam rangka menyelami jalan pikirannya agar bisa lebih jujur kepada dirinya sendiri. Nah, jadi ketika dia sudah menemukan pencerahan dan mantap untuk kembali ke istri Syahnya, ya semuanya terjadi karena kesadarannya sendiri, bukan karena pengaruh siapa-siapa. Di fase itu Bun memang terkadang butuh waktu tersendiri. Maka dari itu, untuk menyikapi situasi semacam ini, saya menganjurkan beberapa hal kepada klien saya. Jadi yang pertama, berikan waktu dan hormati privasi suami. Jadi Bun, ketika suami di sini belum bisa disentuh, belum bisa diajak ngomong, oke, anggaplah itu sebagai hal yang wajar. Anggaplah sebagai bagian dari siklus alami yang normal. Anggap aja itu memang seharusnya ya seperti itu. Nah, yang kedua, di momen seperti itu, perbanyaklah tindakan-tindakan yang positif. Jadi Bunda berikan banyak-banyak tindakan pelayanan ke suami. Bunda boleh tawari makanan, minuman, Bunda tawarkan pijatan atau pelayanan yang lainnya. Nah, kalau suami belum mau terima, ya udah nggak apa-apa Bun. Bunda lakuin hal-hal yang lainnya aja. Yang penting di sini Bunda sudah menunjukkan sikap yang welcome
dan senang terhadap taubatnya suami. Kemudian yang ketiga, buat suami nyaman untuk terbuka. Caranya ya dengan bunda dulu yang sharing-sharing hal pribadi ke suami. Jadi bunda dulu nih yang cerita dan sharing hal-hal yang sifatnya itu agak privat ke suami. Dengan begitu suami bunda akan merasa dipercaya dan istimewa. Nah, jadi kalau perlu bunda di sini bisa perbanyak berbisik sama suami. Mengajak berbisik ini diibaratkan bunda bisa menarik alam bawah sadar suami ke alam bawah sadar bunda, sehingga suami pun itu bisa masuk perangkap. Ya, berupa ya rasa nyaman untuk balik terbuka sama bunda. Tentu saja ya bun, tips-tips saya tadi itu juga perlu dilengkapi dengan ikhtiar spiritual, yaitu dengan memperbanyak doa dan bermunajat kepada Allah, agar Allah di sini bukakan kembali hati suami dalam kondisi yang bersih dari aura negatif, insya Allah. Baik, itu tadi ya bun, sedikit tips buat para sahabat bunda yang sedang ada di fase ini. Silahkan bunda bisa praktekkan dan semoga bermanfaat. Dan jika bunda di rumah merasa butuh bimbingan yang lebih intensif dan profesional, silahkan bunda bisa japri saya sekarang juga melalui admin saya Mbak Dinda dengan menghubungi nomor yang ada di sini ya untuk mendaftar. Baik, saya Bunda Ayu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.